assalamualaikum semua. Kembali lagi bersama saya Yudit Septianto SPD dari SMK Negeri 1 Plosokaten, CGP Angkatan 11, kelas 232A. Di sini saya akan menjelaskan tentang demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi modul 1.4. Mari kita simak. Sebelum itu, I will introduce to you Dera Bapak Turmuji SPD MPD sebagai fasilitator saya, yang hebat saya. Selanjutnya ada Ibu Nunung Anjasari SPD, pengajar praktik hebat saya. Ketiga ada saya Yudit Septianto SPD sebagai CGP Angkatan 11 kelas 232A. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang biodata singkat saya. Saya adalah Yudit Septianto SPD sebagai CGP Angkatan 11 kelas 232A. Saya guru bahasa Inggris dari SMK Negeri 1 Plosokaten, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Lanjut ke materi ya. Di sini ada segitiga restitusi. Kalau kalian bertanya, segitiga restitusi itu apa sih? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Gambar segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nomor 1, menstabilkan identitas. Yang pertama, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang kedua, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Nomor 2, validasi tindakan yang salah. Pertama, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Kedua, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Ketiga, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Nomor 3, menanyakan keyakinan. 1. Murid akan memberikan pernyataan di mana untuk bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Kedua, mampu mengkaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Kasus pertama. Murid marah karena dikatain oleh temannya di kelas. Naswa adalah murid kelas 11 ATU 2. Dia marah karena dikatain temannya yang bernama Eko. Setiap tindakannya selalu disalahkan temannya. Pak Yudit sebagai wali kelas dan guru bahasa Inggris mendapat laporan dari Naswa sendiri lewat chat WA pada hari Selasa 13 Agustus 2024 bahwa dia marah atas perlakuan temannya kepada dia. Dia memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan sebagai sekretaris kelas. Akhirnya Pak Yudit melanjutkan segitiga restitusi kepada Naswa. Kasus kedua. Murid tidak masuk sekolah tanpa surat izin. Ulum adalah murid kelas 11 ATU 2 pada hari Senin 12 Agustus 2024. Dia tidak masuk sekolah tanpa surat izin. Pak Yudit sebagai wali kelas dan guru bahasa Inggris mendapat laporan dari Bu Yulis sebagai Wakakur SMK Negeri 1 Plosokaten bahwa Ulum tidak hadir mengikuti persiapan ANBK. Setelah dicek di kelas ternyata benar Ulum tidak masuk sekolah tanpa surat izin. Akhirnya Pak Yudit melakukan segitiga restitusi kepada Ulum. Yuk, mari kita simak videonya, teman-teman. Check this out. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Mbak Nazwa, silakan duduk ya. Kemarin saya mendapat WA dari kamu bahwa kamu ingin mengundurkan diri dari jabatan sekretaris kelas. Kenapa sih bisa seperti itu? Benar, Syah. Kemarin saya WA seperti itu. Saya marah sekali karena sama Eko karena dia suka mengatai saya saat jadi sekretaris. Marah banget? Iya. Oh begitu. Wajarlah kalau kamu marah jika Ser ada di posisi kamu, mungkin akan melakukan hal yang sama. Iya, Syah. Lalu, apa yang kamu lakukan saat kamu marah? Saya menyendiri di kamar sambil memikirkan solusi ini. Sambil hati itu marah banget gitu ya? Iya. Kamu berbuat seperti itu pasti ada alasannya kan? Apakah alasan tersebut? Karena saya sangat marah dengan tindakan saya kepada Eko. Wajarlah kalau kamu marah
Saya sangat menghargai kamu karena kamu tidak melakukan tindakan yang lebih parah dari ini. Misalnya kamu menyendiri selama 1 bulan dan tidak mau diganggu orang lain. Sekarang coba kita pikirkan tindakan kamu yang marah dan ingin mengundurkan diri dari jabatan sekretaris kelas. Apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Sir. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Benar. Menurut kamu keyakinan kelas tentang mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab penting atau tidak? Baik, kalau menurut kamu penting, keyakinan apa yang kamu lakukan pada saat kamu marah dan ingin mengundurkan diri dari jabatan sekretaris kelas? Saya harus lebih sabar. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Iya, Sir. Apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan memulai dari diri sendiri bersama. Saya akan mengajak teman-teman berdiskusi tentang keyakinan kelas, meminta maaf kepada Eko, wali kelas, dan semua teman di sekolah. Oh iya, tepat sekali tindakannya Mbak Naswa. Semangat ya, karena ketika diskusi ini sudah selesai, kamu bisa kembali ke kelas. Iya, Sir. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswa dari kelas 11 1U2. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Mr. Yudit untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman sekelas saya. Saya harus banyak bersabar dan menghormati teman. Sekian tanggapan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Ulum, silakan duduk. Kemarin saya mendapat laporan dari Bu Yulis bahwa kamu tidak ikut latihan ANBK ya? Benar, Chef. Karena kemarin malam ada acara tibaan dan saya ketiduran. Oh begitu. Wajarlah kalau kamu ngantuk dan tidak pergi ke sekolah. Jika ada di posisi kamu, mungkin akan melakukan hal yang sama. Iya, Chef. Lalu, apa yang kamu lakukan saat di rumah dan tidak masuk sekolah? Saya tidur di rumah dengan jangka waktu yang lama. Oh begitu ya. Kamu berbuat seperti itu pasti ada alasannya. Apakah alasan tersebut? Karena saya sangat mengantuk pada pagi hari karena kegiatan tersebut sampai larut malam. Wajarlah kalau kamu tidak masuk sekolah karena berbahaya. Kalau kamu mengantuk di jalan raya untuk pergi ke sekolah, mungkin bisa terjadi kecelakaan. Saya sangat menghargai bahwa kamu tidak melakukan tindakan yang lebih parah dari ini. Misalnya alfa atau bolos selama 2 minggu. Sekarang coba kita pikirkan tindakan kamu tidak masuk sekolah tanpa keterangan itu apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Chef. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu dilanggar? Disiplin masuk sekolah. Benar. Menurut kamu keyakinan kelas tentang disiplin masuk sekolah penting atau tidak? Penting, Chef. Baik, kalau menurut kamu penting, keyakinan apa yang harus kamu lakukan saat kamu tidak masuk sekolah? Harus menulis surat izin. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia, Chef. Apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan memulai dari diri sendiri. Saya akan mengajak teman-teman berdiskusi tentang keyakinan kelas, meminta maaf kepada wali kelas dan semua teman di kelas. Tepat sekali tindakannya Mas Ulum, tetap semangat ya, karena ketika diskusi ini sudah selesai, kamu bisa kembali ke kelas. Terima kasih, Chef. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik ke kelas ya. Ya, Chef. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulum dari kelas 11 A2. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Mr. Yudit untuk dapat meningkatkan kedisiplinan saya dalam hal rajin masuk sekolah. Karena tindakan saya yang tidak masuk sekolah tanpa surat izin, saya harus lebih disiplin dan menghormati teman. Sekian tanggapan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.